Matanya boleh itu berarti. Dari Jalan Tegal Kaum nomor 42, Cimahi, Jawa Barat, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wilujeng Wengi Sampurasun ka warga-warga Cimahi, khususnya umumnya untuk warga Jawa Barat dan pada umumnya untuk Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini saya perkenalkan Dadang yang tentu akan memandu acara talkshow ke depan kurang lebih dari 35 menit untuk membawakan tema kesehatan yang tentunya apalagi pada malam hari ini kita dalam suasana yang masih kondisi terkena wabah corona yang menimpa negeri ini. Oleh karena itu tentunya kita akan membedah dalam 35 menit ke depan dari sudut pandang kesehatan. Tentunya kita akan mengkaji dari sudut pandang bagaimana penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi tentang berbagai penyakit yang menimpa di kalangan masyarakat. Tentunya sebagai kaum muslimin kita akan menggunakan metode yang tentunya metode sesuai apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, yaitu metode Islam. Nah, di samping saya ini tentunya kita kedatangan para pakar, para ahli yang tidak asing lagi bagi kalangan di Cimahi dan di kalangan Jawa Barat, khususnya di Indonesia dan pada umumnya di dunia. Gitu. Insya Allah dua orang ini adalah pakar-pakar kesehatan, gitu kan. Yang satu yang jelas bukan Pak Karno ya, gitu. Ini adalah pakar kesehatan semua. Nah, yang pertama saya ingin memperkenalkan dari sudut kiri paling ujung ya. Dan tentunya kiri dari saya nih. Nah, ini adalah beliau ini malang melintang di dunia kesehatan dan dunia segala rupa ya, gitu kan. Nah, ini adalah beliau ahli gitu ya. Dalam punya keahlian dalam bidang akupuntur, gitu kan. Beliau Dr. Barli Al-Hasim, gitu kan. Selamat malam. Apakah mau ada penambahan lagi di posisi bincang-bincang metode kesehatan ini? Mau diganti nama atau berubah menjadi mantri? Nah, gitu ya, Pak Dokter ya. Nah, oke, tadi yang pertama kita pembicara sudah kita perkenalkan. Nah, dari sudut kiri sana yang tengah nih. Nah, ya. Yang tengah ini juga beliau adalah seorang tokoh yang tidak asing lagi. Karena kalau orang asing pasti warga negara asing. Ini warga negara Indonesia, gitu kan. Beliau ini adalah tenaga kesehatan dalam bidangnya. Beliau Kang Asep Pastu. Nah, gitu. Da kacirinya katawis pisan orang Sundana gitu. Ya, kalau saya tuh sering menyebut Kang Asep Aswaja gitu. Asli wajah Jawa Barat gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, ini beliau ini adalah seorang pakar kesehatan gitu kan. Gitu, pakar kesehatan tentunya karena beliau ahli orang karena pendidikannya latar belakangnya dari kesehatan. Dari nurse gitu, perawat gitu, perawat dari rumah sakit Hasan Sadikin. Nah, oke. Ini perkenalan kita sudah berjalan. Tentunya kita tidak mau mengurangi waktu yang berharga ini ke depan. Nah, kita akan mengupas tuntas bagaimana metode kesehatan menurut pandangan Islam. Nah, secara akidahnya nanti kita akan dikupas oleh Dr. Barli Al-Hasim. Secara teknis kesehatan nanti akan dikupas oleh Kang Asep ya, Kang Asep Pasdu gitu. Kalau saya Kang Asep Aswaja gitu ya. Oke. Kita dengar dulu bagaimana pandangan-pandangan para pakar, para pemateri malam hari ini. Mau dari mana dulu? Sudut pandang teknis, mau langsung kepada akidah nanti atau mengambil langsung kepada kesimpulan nanti? Nah, kita ke pembicara di tengah dulu ya.
Kita akan membahas bagaimana tentang wabah corona pada malam hari ini. Tentunya biar masyarakat tahu seperti apa sih berbahayanya wabah corona ini. Terus bagaimana solusinya, seperti apa sih dalam bentuk pengobatan yang bisa kita ambil hikmahnya. Tentunya sebagai seorang muslim kita tidak bisa dijauhkan dari akidah Islam ini. Oke, kita kupas langsung kepada ahlinya. Silakan Kang Asep, mangga dilanjut sebagai pemateri pertama. Ya. Ya, terima kasih Bung Dadang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan bahwa saya seorang tenaga kesehatan. Sebelumnya saya bekerja sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit terbesar di Jawa Barat, dan sekarang berusaha untuk berdikari untuk memberikan pelayanan secara mandiri kepada masyarakat, dan alhamdulillah dipertemukan dengan metode pengobatan ala Rasulullah SAW yang jarang dipublikasi karena jarang orang yang menguasai keahlian ini, yaitu pengobatan al-fasdu. Kalau bahasa kampungnya mungkin ada totok darah atau pantek dan lain sebagainya. Alhamdulillah basic kesehatan yang saya miliki justru bisa membantu masyarakat dalam mengenal terapi fasdu yang selama ini mungkin hanya dilaksanakan oleh orang-orang non medis gitu ya, sehingga kesterilan dan lain sebagainya kurang begitu terjaga. Insya Allah dalam waktu setahun terakhir ini saya berusaha untuk membantu masyarakat meningkatkan kesehatan dalam metode fasdu. Apa sih metode fasdu? Metode fasdu yaitu metode mengeluarkan darah kotor dari tubuh kita. Hampir sama halnya seperti kita donor darah, kita mengeluarkan darah dari pembuluh darah vena, pembuluh darah balik, yang notabene itu adalah darah kotor yang hasil dari sisa metabolisme. Kaitannya dengan wabah corona yang sedang merebak di Indonesia dan di dunia, ini sangat berkaitan erat dengan peningkatan daya tahan tubuh kita. Jadi daya tahan tubuh kita itu salah satunya dipengaruhi oleh terlalu banyaknya toksin, terlalu banyaknya kotoran di dalam tubuh kita, dan yang dalam hal ini adalah di dalam darah kita. Maka salah satu metode yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam mengeluarkan toksin di dalam tubuh kita, terutama di dalam darah, adalah salah satunya dengan metode al-fasdu. Nah, metode ini belakangan ini mungkin mulai booming karena mulai banyak orang yang praktek melakukan ini, tapi perlu diwaspadai ketika prakteknya jauh dari kesterilan. Nah, ini yang perlu diingat, karena tindakan invasif menusukkan jarum ke tubuh pasien, ke tubuh orang, itu perlu pendidikan yang khusus, kemudian perlu penanganan yang sterilnya tingkat tinggi, karena akan berdampak bukan hanya bermanfaat mengeluarkan darah kotor, tapi bisa menginfeksi, justru malah lebih bahaya bagi masyarakat. Nah, alhamdulillah metode fasdu ini justru bisa membantu orang-orang yang ketika mau mengeluarkan darah kotornya melalui donor darah tidak di ACC secara kategori PMI gitu ya, karena di PMI dibutuhkan orang-orang yang kadar darahnya tidak berpenyakit berat. Makanya ketika mengeluarkan darah kotor kemudian PMI-nya menolak, bingung larinya kemana. Makanya ketika fasdu ini hadir, ini menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengeluarkan darah kotor di dalam tubuhnya. Kemudian mudah-mudahan dengan seperti itu maka akan terjaga daya tahan tubuh masyarakat. Mungkin secara garis besar seperti itu, nanti detailnya mungkin di forum diskusi. Iya, terima kasih Kang Asep Fasdu atas penjelasannya. Nah, saya lupa ini tadi, beliau ini di samping tadi tenaga ahli kesehatan medis, juga beliau adalah tenaga ahli di bidang fasdu. Nah, ini metode yang tentunya tidak asing lagi di kalangan umat Islam. Nah, bagi saya pribadi fasdu adalah sebuah metode yang sering saya laksanakan, karena beliau ini mengenal fasdu itu saya
dari tahun 99, hampir tahun 2000-an saya mengenal awal Pasdu. Istilahnya kalau dulu Pak ya fasod ya, itu masih kecil ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, nanti kita akan kupas lebih jauh tentang Pasdu. Saya mah artinya karena posisinya hanya sebagai penikmat Pasdu aja, dikeluarkan darahnya langsung segar begitu ya. Nah, makanya bagi pemirsa Facebooker ataupun Instagram yang lainnya yang ingin nanti bertanya-tanya tentang Pasdu secara teknis, nanti biar nanti ke Kang Asep Pasdu adalah sebagai pakarnya. Oke, kita lanjut biar tidak mengurangi waktu yang sudah kita agendakan. Bagaimana pandangan Pasdu dari sudut pandangan Islam? Pasdu ini ada perintah-perintah secara khusus dari Rasulullah SAW. Nah, beliau nanti Dr. Barli Al-Hasim yang akan menjelaskan. Silakan Pak Doktor. Baik, Bung Dadang yang paling ganteng di malam ini, walaupun kami sebagai narasumber lebih ganteng daripada Anda. Subhanallah. Ya, jadi berkat Pasdu ya. Ya, itu berkat Pasdu. Ya. Jadi kalau Bung Dadang ini pas ritme Pasdunya baru-baru kemarin kan, kalau kami mah sudah praktisi gitu, jadi wajahnya lebih segar. Gitu ya. Bahkan dari sisi baju juga kami lebih bersih. Lebih bersih ya. Putih. Putih. Ini hitam. Nah, Ya baik. Ya ini memang dalam kondisi pandemik Corona COVID-19, aktivitas kita terbatasi oleh ruang ya, untuk tidak banyak beraktivitas di luar, jadi bercanda bagian daripada meningkatkan daya imun ya dalam tubuh diantaranya begitu. dikirain bercanda tuh meningkatkan daya ketawa gitu. Nah, tergantung yang ngebodornya ya. Kalau yang ngebodornya Bung Dadang itu insya Allah lah tobat. Kurang lebih seperti itu. Baik. Untuk berbicara Pasdu itu dilihat dari sudut pandang sejarah dan riwayat. Ya. Kalau kita berbicara sejarah, tentu Pasdu adalah metode pengobatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini terlepas dari keagamaan. Ya. Kenapa demikian? Karena Islam datang termasuk metode pengobatannya itu tidak hanya diperuntukkan untuk orang Islam saja. Jadi Pasdu atau dalam istilah tradisionalnya adalah totok darah atau pantek. Kalau istilah medisnya plebotomi gitu ya. Kalau dilihat dari sisi sejarah, pengobatan Islam atau metode pengobatan Rasulullah SAW itu tidak bisa dipisahkan dengan medis. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa dokter pertama di dunia ini, mau diakui ataupun tidak, itu adalah Ibnu Sina. Dan Ibnu Sina mempelajari dan termasuk menginspirasi sistem pengobatan, metode pengobatan, termasuk juga ilmu kedokteran, dan tertulislah kitab yang bernama Kitab Asy-Syifa, dan itu menjadi rujukan buku bagi para dokter dunia, bahkan menjadi rujukan buku pertama di dunia, dan hingga detik ini tidak usang, masih diabadikan di Fakultas Kedokteran Perancis. Jadi bisa beginilah, kalau di dunia ini, kalau kiblatnya hukum itu rata-rata ngambil S2, ngambil S3 itu di Belanda. Kiblatnya robotik itu Jepang lah, seperti itu ya, otomotif. Kiblatnya ilmu kedokteran ya, itu Perancis. Ya. Dianggap
yang paling memiliki sanad kepada Ibnu Sina. Ini dilihat dari sisi sejarah. Sehingga kalau dilihat dari sisi sejarah, ketika mendengar kata fasdu itu tidak bisa terlepas dari perkembangan metode pengobatan modern yang disebut dengan medis. Jadi tidak bisa dipisahkan. Oh, ini sistem pengobatan Rasul, ini metode pengobatan Rasul. Oh, medis mah nggak masuk ke ranah metode pengobatan Rasul, nggak bisa begitu. Karena Ibnu Sina terinspirasi oleh Islam, ya, yang kemudian melahirkanlah metode pengobatan modern, ya, medis. Oleh sebab itu, ketika fasdu dijalankan oleh para pegiat ilmu kesehatan, para ahli medis, termasuk Kang Asep ini, gitu ya, di mana beliau adalah seorang perawat, beliau adalah tenaga medis di Rumah Sakit Hasan Sadikin, walaupun sekarang sedang meniti karir sendiri, mau mendirikan rumah sehat fasdu, ya, di kota Cimahi, yang mudah-mudahan menjadi embrio rumah sehat, gitu ya, yang lebih besar lagi di Indonesia, di mana tidak boleh pemahaman sekularisme itu ternyata tidak hanya pada ranah pendidikan, tidak hanya dalam ranah wawasan, bahkan di dalam bidang ilmu kedokteran, ya, metode pengobatan Rasul dengan medis itu harus sinkron, harus saling melengkapi, bukan displit menjadi dua metode yang seolah-olah tidak bisa bertemu, ya. Saya teringat profesor saya menyampaikan ketika Ibnu Sina pertama kali melakukan pembedahan seorang ibu, ya, yang hamil tua, dari sisi usia juga si ibu ini, berarti kan Ibnu Sina ini di abad pertengahan, ya, kurang lebih 800 tahun ke belakang. Ibnu Sina melakukan pembedahan pertama di dunia. Kan perlengkapan peralatan-peralatan bedah saja kan itu yang menciptakannya Ibnu Sina, ya. Nah, betul ya, Az-Zahrawi. Nah, itu Az-Zahrawi dengan Ibnu Sina dari sanadnya ke Ibnu Sina, nah, seperti itu, ya. Nah, hingga detik ini kurang lebih nggak berubah, betul ya, begitu Pak. Paling mungkin lebih kepada dibantu dengan pencahayaan dan sebagainya macamnya sekarang lebih ini. Ibnu Sina pernah diprotes oleh para kalangan ulama, ya, kenapa engkau mendahului takdir Allah? Kalau Allah menghendaki si ibu ini bisa melahirkan anaknya dengan selamat, maka selamat. Kalau Allah menghendaki harus ada kematian, ya kematian. Tidak mesti engkau lakukan praktik pembedahan, ya. Apa jawaban Ibnu Sina yang betul-betul melekat pada diri saya, sehingga saya terpacu untuk mau mendalami ilmu Tibun Nabawi, yang kemudian juga melakukan konfirmasi dan komunikasi intens dengan para para tenaga medis, ya, seperti itu. Jawaban Ibnu Sina adalah Allah menggerakkan tanganku untuk membedah si ibu ini, ya, dalam hitungan waktu yang betul-betul cepat dan terukur, dan kemudian ditunjukkanlah, ya, keberhasilan Ibnu Sina. Itu luar biasa. Sehingga termasuk juga fasdu, gitu ya. Bagaimana Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat tertentu, ya, contoh kalangan sahabat tertentu Rasulullah melarang praktek fasdu. Kenapa? Karena dianggap orang-orang ini nggak berkompeten. Tapi kalau kepada orang-orang yang kompetensinya, ya, contoh di setiap peperangan para sahabat ini itu berada di garda terdepan dalam bidang pertolongan pertama bagi para sahabat yang terluka dalam perang. Justru Rasulullah memerintahkan agar kalian bisa menjaga kesehatan kalian, ya,
maka tidak ada lagi pilihan kecuali kalau harus melakukan pembersihan melalui praktek fasdu. Kenapa Rasulullah mengatakan itu? Kepada para sahabat yang dianggap kompeten untuk melakukan praktek fasdu. Tapi kalau kepada yang tidak kompeten justru melarang. Rasulullah mengatakan, aku setiap kali mengalami pusing yang teramat berat, aku keluarkan darah dari kepalaku dan keluarlah darah hitam. Jangan kalian lakukan itu. Ya, yang menjadi orang-orang yang diajak berbincang oleh Rasul adalah orang-orang yang gak kompeten. Lain halnya kepada sahabat yang lain yang justru dia berkompeten. Seperti itu. Oleh sebab itu maka dalam perbincangan kali ini sisi sejarah, sisi riwayat itu harus disinkronkan dan harus sudah saatnya di akhir zaman ini ya tenaga medis dan tenaga atau praktisi Tibun Nabawi itu harus memiliki sinergisitas. Bahkan kalau perlu begini, ya kan tabib itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya dokter. Harusnya fakultas khusus, ya termasuk juga perawatnya fakultas. Jadi nggak ada istilah begini. Kalau tabib asal bisa nusuk orang gitu ya. Asal bisa ngebekam tiba-tiba jadi tabib, nggak bisa begitu. Tabib itu dokter loh. Ya. Jadi kalau kita lihat di abad pertengahan, tabib itu dokter, nggak ada istilahnya itu terpisah gitu ya. Ini ahli fikih dalam bab Tibun Nabawi, bukan praktek fasdu Nabawi, tapi dari sisi fikih, bukan dari sisi praktek. Kalau dari sisi praktek adalah ulama-ulama yang memang kompeten dalam bidang kedokteran. Oke, itu Pak Ruli, saja, ya. yang jangan dihabiskan dulu ilmunya. Ya, karena baik. itu waktunya masih panjang kan. Ya, karena Ada boleh sambil diskusi ya. boleh sambil Ya. makan martabak nggak? Boleh. Boleh. Kita kan ini aja Ya, bincang-bincang ya. ringan, renyah-renyah ya, Ya. renyah-renyah kacang lah, gitu ya. Ya, ya. Kita jangan. Ya, betul, Nah, karena kan tadi ada yang hayu sana beli bakso tahu tapi ternyata nggak datang. gitu. Itu Alhamdulillah. cerita lama ya. Ya, Gitu. terus Mungkin ini dalam mimpi ya, mungkin. Nah, kita apa, bincang. kambing bakar juga Enak. enak, ya, Enak betul. ya. Klinik lapar. Ada. Nanti hadir juga Ada di sih. Kita tanya sama Ya. bagaimana dari sisi kesehatan tuh, gitu ya. Oke, saya beralih lagi kepada Kang Asep Fasdu ya. Kalau saya tuh lebih nyaman Kang Asep Aswaja saya tuh, gitu ya. Plus Asep Fasdu gitu semua. Nah ini bagaimana yang melatar belakangi gitu kan, hingga Kang Asep ini bisa mendirikan rumah sehat Fasdu ini ya. Tentunya hal ini saya melihat banyak pasien yang sudah datang di sini dari berbagai kalangan ya, dari mulai kalangan elit, ekonomi sulit gitu ya, hingga kalangan yang tidak bisa dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah gitu. Nah gitu. Nah ini bagaimana melatar belakangi itu? Karena beliau ini kan basicnya berbeda gitu, sehingga bisa terjun ke dunia Fasdu. Yang sekolah lama di dunia kesehatan sulit, tidak mudah menerima metode kesehatan dalam hal aspek Fasdu. Silakan Kang Asep. Ya, terima kasih Bung Dadang. Jadi latar belakangnya adalah ini diawali dengan kebetulan lah gitu ya. Artinya waktu itu pernah ada pengobatan Fasdu massal yang dilaksanakan oleh guru saya, Pak Kiai Haji Ahmad Zainuddin dari Cikampek. Dan waktu itu saya melihat ternyata ini mah perlengkapan medis. Kemudian tindakannya juga ini tindakan medis. Jadi bagi saya tusuk menusuk pembuluh darah vena itu kerjaan sehari-hari di rumah sakit waktu itu. Sehingga ketika beliau mempraktekkan Fasdu di depan saya, ya bagi saya ini tindakan yang tidak aneh karena emang keseharian seperti itu. Kemudian pas saya praktekkan, beliau malah tambah kaget, loh kok ini lebih pintar dari gurunya gitu kan. Akhirnya ya diakui atau tidak, karena saya mau orang kesehatan, orang sehari-hari nginfus, ngambil darah. Jadi hari itu juga di jam yang sama ketika ketemu beliau praktek Fasdu, saya praktekkan, ya
diijazah oleh beliau bahwa silakan lanjutkan karena antum orang kesehatan yang lebih kompeten daripada saya, hanya seorang kiai. Walaupun beliau belajar ke seorang dokter, tapi karena kapasitas beliau aktivitas dakwahnya tinggi, jadi menyarankan saya untuk melanjutkan, silakan pengobatan fasdu di tempat ini. Dan lagi-lagi fasdu yang dilakukan di Cimahi juga waktu itu bukan sengaja untuk buka praktek. Jadi kebetulan ada 1-2 pasien yang kita coba lakukan terapi fasdu. Mulut ke mulut mungkin ya, mereka mengajak keluarganya, mengajak tetangganya. Kami tidak pernah buka praktek, kami tidak pernah mempromosikan, tapi pasien yang pernah di fasdu membawa sendiri keluarganya, tetangganya dan lain sebagainya. Sampai dalam kurun waktu sekian bulan yang datang sampai ratusan, menjelang 1 tahun sampai ribuan gitu. Bahkan sekarang Allah Akbar. Bagi saya ini bukan niat bisnis. Kenapa? Karena praktek fasdu yang saya lakukan notabene betul-betul pure, ada unsur dakwah sunnah gitu. Jadi artinya Allah Akbar. Sehingga masyarakat bisa mengenal terapi sunnah. Kemudian ketika mau tindakan kita ajak zikir, ajak mengingat Allah dan lain sebagainya, bersalawat kepada Rasulullah, sehingga unsur dakwahnya kental gitu di sini. Nah, oleh karena itu kami juga di tempat kami di Rumah Sehat Fasdu itu tidak pernah memberikan tarif gitu. Tidak ada tarif fasdunya berapa. Walaupun tidak bawa uang, datang aja, yang penting mau dilakukan fasdu. Tapi maksa pengen ngasih, ya kita hanya menyiapkan kotak infak, itu juga buat kembali buat dirinya sendiri. Oke, Kang Asep. Nah, saya ingin bertanya lagi nih, pemirsa, para Facebooker ya di seluruh Indonesia, Instagram juga, nih para fan-fan nanti Korea, di mana benua Asia ya, benua Asia, Afrika, benua Amerika, namanya gitu ya. Siapa yang menonton di sana silakan. Ada gitu ya? Oh ada, terdaftar juga ya. Nah ini saya lebih jelas lagi ingin bertanya ini, biar pemirsa tidak bertanya-tanya. Nah setelah belajar fasdu ini, apakah menutup diri dalam dunia kesehatan yang lainnya gitu kan? Tentu kan ketika mengenal orang sudah terjun ke fasdu nih. Nah apakah Kang Asep ini membuka praktek yang lain seperti di rumah sakit gitu kan? Tentunya orang melihat ketika kalau rumah sakit itu identik dengan infusannya digantung ya gitu. Apakah itu nanti dijalankan atau ada praktek-praktek kesehatan di luar fasdu juga di rumah sehat ini, Kang Asep? Mangga abin ke penjelasannya. Iya. Karena pengalaman di rumah sakit 14 tahun, alhamdulillah mendidik saya untuk terampil juga di keterampilan yang lain. Jadi alhamdulillah selama buka praktek fasdu juga karena saya bisa menjahit luka, merawat luka, masak, kemudian selang NGT dan lain sebagainya, sehingga saya mendedikasikan diri saya beserta ilmu yang saya miliki di karunia Allah ini, saya juga membuka untuk pelayanan-pelayanan yang lain seperti sunatan, kemudian perawatan luka, termasuk pasang infus dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kapasitasnya alhamdulillah gitu. Saya dibekelin selama bekerja di ruangan rawat inap, di ruangan ICU. Alhamdulillah itu kerjaan sehari-hari yang mungkin bagi perawat-perawat pemula itu mungkin belum dimiliki kemampuan itu. Sehingga di Rumah Sehat Fasdu insya Allah saya secara pribadi dan juga tim menerima bagi ada pasien-pasien yang butuh pelayanan-pelayanan berkaitan dengan medis, tindakan-tindakan medis yang mungkin kalau ke rumah sakit dananya berat gitu ya, pakai BPJS can ngantri nanti tulungan lah gitu. Mudah-mudahan kami bisa jadi solusi dikombinasi dengan pengobatan-pengobatan medis dan pengobatan-pengobatan Rasul lainnya. Mudah-mudahan alhamdulillah. Saya dengarnya lega banget ini kan. Ini adalah sebuah solusi terobosan yang tentunya belum ada ya ketika ada metode pengobatan Islam dan didampingi oleh metode kesehatan secara modern juga. Ini akan membantu masyarakat tentunya di masyarakat di kalangan bawah ini. Oke, berhenti Kang Asep. Kita pertanyaan saya ini saya akan kepada Bung Barli ini. Beliau selain praktisi kesehatan, beliau adalah seorang dosen gitu kan, beliau juga ada seorang aktivis dakwah gitu kan.
Nah, saya ingin bertanya ini kepada Bung ya. Ini dalam menunjang kegiatan nih, dalam aspek dakwah ini, Bung Bali bagaimana dalam sudut pandangan dakwah tadi, dalam sisi kesehatan tadi dalam mendukung rumah sehat pasti ini. Ya. Baik. Ya, persis seperti halnya yang terjadi 1400 tahun yang lalu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi ya butut mikna ini harus segera diruqyah ini. Baik. Ya. Tuh, lanjut. Dicolek Pak Dodi sama bos Asyik Bubur. Ini harus yang baru ini ya. Insya Allah ini Ya. besok Pak Asyik Bubur langsung beli. So. Yang kesini ini kesini. Oh iya. Baik. Halo, ayah. Jadi begini. Rasulullah tuh. Ini aja. Baik. Tes. Ayah, Rasulullah membagi para sahabat itu menjadi 3 kelompok. Ya. Ada kelompok orang-orang yang siap berperang, ya, bertarung. Ya. Kalau dilihat dari postur masyarakat Jazirah Arab secara umum, ya pasti lebih dibanding dengan laki-laki yang ada di Indonesia. Ya. Mereka dari sisi ras juga tinggi besar, gitu ya, kuat, terbiasa hidup di 4 cuaca ekstrim. Jadi di Jazirah Arab itu kan cuacanya ada 4, musim dingin, ya, musim panas, kan gitu. Terus musim hujan, ya, terus biasa, ya, musim biasa. Ya mungkin bisa dikatakan semi gitu ya. Nah, hanya bedanya dinginnya di Jazirah Arab itu hampir per 100 tahun sekali dinginnya dingin kering. Berarti hanya orang-orang yang memiliki kondisi tubuh kuat saja. Kalaupun bertahan, memang dari sisi stamina fisiknya pun kuat. Sehingga Rasul, apalagi saat itu bangsa-bangsa Arab ini terbiasa berperang, ya, maka Rasul membagi sahabat ke kelompok orang-orang yang siap untuk bertarung, berperang, mempertahankan diri ataupun melakukan ekspansi. Terus yang kedua adalah Rasul membagi para sahabat ke kelompok para saudagar, para pengusaha, pedagang, yang level dagangnya bukan lokal, tapi luar negeri gitu. Di mana pusat perdagangan saat itu adalah di wilayah Syam, ya. Kalau sekarang antara Suriah, Palestina, Yordan, dan termasuk Irak, ya, termasuk Turki yang dekat ke Asia, seperti itu. Ada yang paling menarik, yang itu jarang dibahas oleh para aktivis dakwah, ya. Itu kelompok yang ketiga, yaitu para medis. Kan tidak mungkin dalam peristiwa perang tidak ada yang kemudian negara latihan barali ngalalu cur keting, kan itu tidak masuk akal. Orang yang katakan Tolhah pernah menjadi tamengnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di punggungnya ada 12 anak panah, ya. Kan berlaku dicabutan ke sorangan atau napi ku pamajikana gitu sama istrinya, ayo dek gitu, atau umi tolong cabutin dong gitu. Apa Abi? Oh iya bagus, kan nggak mungkin, pasti ada tim medis. Ini seni loh. Ini seni loh. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kan nggak mungkin ditiup, sembuh, dan itu tidak bisa pakai ruqyah. Berarti harus penanganan medis, ya, supaya kalau patah, ya, kalau patah pakai pedang, masa tulangnya patah, dagingnya nggak robek, kan makin nggak masuk akal. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam proses penyembuhannya itu ada penanganan medis yang itu tidak disentuh lebih dalam oleh para aktivis dakwah. Sehingga saya punya beliau adalah
praktisi akupuntur bukan hanya di Indonesia tapi se-Asia Tenggara. Ya. Beliau menasehati kepada kami, kepada murid-muridnya, kalau disuruh berperang di akhir zaman ini, semua orang itu siap. Ya. Nah, kalau disuruh menjadi orang kaya, semua orang itu mau. Aja satu yang harus kalian ambil perang, menjadi tenaga medis. Ya. Nah, makanya tadi dari awal perbincangan saya sampaikan bahwa jangan dipisah antara metode pengobatan Nabi dengan metode pengobatan modern. Walau bagaimanapun juga, ya, itu menjadi satu disiplin ilmu yang maksudnya itu yang berada dalam satu paket yang sama. Wah, ini obrolan semakin menarik. Ya. Ini berhubung moderatornya tidak dikasih minum nih, ini agak menggelitik juga nih, menarik. Ya, nih. betul. Ya. Ya, belum lagi begini. Gitu ya. Ada yang paling lebih menarik ya. Dalam kondisi corona ini kan batur mah di masker teh ininya teu itu cing ini atau di mana-mana ke masker mah di lain abeuh. Ini kan betapakah moderator harus memahami tentang fungsi masker dengan baik. Jadi lain digantelkeun nggak ada artinya. Ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Ya, ini sebetulnya menarik. Ini biar sedikit eksis, biar anak-anak saya dan keluarga melihat. Oh gitu. Oh, benar kan? Betul. Ayo kita sambut dulu. Halo. Dede, assalamualaikum. Baik. Ya, baik. Ya, itu untuk diantaranya. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kita kadang para aktivis dakwah itu jauhi pemahaman sekuler. Tapi Tibu Nabawi dengan medis dipisah, itu sekuler itu. Harusnya satu. Makanya ketika Kang Asep berencana membuka rumah sehat Fasdu di kota Cimahi, ya, beliau punya kemampuan diagnosa. Sebab tidak semua sakit harus dengan Fasdu. Ya, beraku kan katanya. Kenapa kan katanya? Saya sebenarnya punya hutang banyak, saya ingin dipasdu kan nggak bisa. Ketika didiagnosa, ibu ini sehat, kenapa harus dipasdu? Kalau batuk dipasdu gimana? Iya, seperti halnya mungkin pasdu tidak bisa dipasdu. Mungkin nanti akan merekomendasikan, ada nih mau pengobatan herbal, mau pengobatan dari Garut, Gering Sereh. Ya. Jeung mobil-mobilnya, masa mobil di apalagi ya. yang tidak gor karena tiang bandera ya, yang seperti itu, yang nah hanya anak hungkul kan yang enggak. Ya, nah kalau anak ya, kalau Bung Dadang ya harus dipasdu karena yang seharusnya nyetir kalah sarewai jadi asam urat, apalagi makan cumi-cumi begitu. Nah, kenapa Ustadz Asep ketika membuka Bung Asep membuka rumah sehat Fasdu Kota Cimahi ini akan ada masa depan yang cerah, ya, menjadi alternatif pilihan masyarakat, ya, karena nanti beliau ini punya punya kemampuan analisis diagnosa. Ya. Ketika ada yang sakit, oh ibu mah mendingan penanganannya cukup dengan hizamah saja, dengan bekam, kan gitu ya. Oh ibu, insya Allah dengan Fasdu sembuh, gitu ya. Oh ibu mending terapi lintas. Oh ibu mending akupuntur. Oh ibu cukup dengan minum obat saja, kan gitu ya. Ibu sudah ke dokter belum? Oke Bung, seperti itu. obrolan kita nanti akan kita lanjut lagi, kita supaya lebih asik lagi, menarik. Tentunya biar ada tanya jawab juga dari, boleh, dari pemirsa dari Facebooker. Mungkin bisa dilihat kepada tim media, ada kalau ada pertanyaan dari Facebooker yang tentunya ingin menanyakan tentang bagaimana metode Fasdu. Nah ini ada, nah dari Facebooker kita, nah dari penggemar kita tentunya ada yang ingin ditanyakan tentang dalam dalil, nah ya dalilnya Fasdu, gitu kan, tentunya dari sisi aspek akidah ya, hukum ya, nah, gitu kan. Oke, nah kita nanti kupas lagi bagaimana pandangan dalam aspek dalil Fasdu. Tetapi
sebelum ke arah sana, nah ini saya menarik untuk berbicara tentang ke arah teknis yang tentunya sulit seorang medis ya mempelajari metode FASDO ini yang tentunya sulit mengalihkan dalam konteks hal itu. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait ini sistem promosi yang tentunya dibangun untuk mengenalkan kepada masyarakat ini agar masyarakat bisa tertarik terus datang ke rumah sehat FASDO ini bagaimana langkah-langkah yang akan dibangun oleh Rumah Sehat FASDO? Apakah ini kan contoh kita akan membangun dari rumah sehat itu iklan medianya atau mulai siaran-siaran di radio, di TV, atau bisa saja mengundang artis ke sini gitu kan. Di sini kan tempat ini banyak artis juga gitu kan. Saya juga mantan artis gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Cuman kalau artis saya itu artis dangdut ya, biasa sering di panggung-panggung gitu ya. Kalau ada event-event balap sepeda gitu ya, insya Allah gitu ya. Nah, oke, minta bagaimana pandangan Bung ya, Kang Asep FASDO ya, silakan. Ya, terima kasih Bung Dadang. Jadi untuk mempublikasikan gitu ya, atau mungkin mendakwahkan ini metode pengobatan ala Rasulullah ini, yang selama ini terus terang saya secara pribadi tidak mempromosikan secara khusus karena tadinya dianggap bahwa ini hanya tindakan kemanusiaan saja gitu. Tapi ternyata melihat ketertarikan masyarakat dalam setahun terakhir ini terhadap FASDO, alhamdulillah begitu pesat gitu ya. Kenapa? Karena ada orang yang tekanan darah tinggi, kemudian di FASDO, setelah FASDO malah jadi turunnya drastis sehingga sampai normal gitu. Yang ada keluhan pegal dan lain sebagainya juga jadi enak dan lain sebagainya. Wallahu alam, saya pribadi tidak begitu menjanjikan kepada pasien, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak mayoritas pasien yang mungkin terasa manfaatnya itulah jadi marketing utama bagi pengobatan FASDO ini. Nah, yang kedua, melihat bahwa ini ada potensi dakwah, ada potensi juga membantu masyarakat, sehingga saya juga berencana untuk menyebarluaskan melalui media-media seperti saat ini ada di Facebook, di Instagram dan sebagainya, sehingga dengan pemahaman seperti ini mudah-mudahan masyarakat semakin terbuka untuk bisa menerima pengobatan ala Rasulullah ini. Di samping juga menerima barangkali ada majelis-majelis ta'lim, ada reuni-reunian yang ingin menghadirkan kami beserta tim untuk menjelaskan tentang metode ini, sehingga masyarakat bisa lebih dekat dan lebih mengenal luas tentang pengobatan ini sebelum mempraktekannya. Bahkan kalau misalnya sudah praktek kemudian orang jadi malah terbukti manfaatnya, mungkin dia akan lebih menyebarluaskan lagi ke yang lain. Itu mungkin sementara untuk metode publikasi yang rencana kami lakukan. Di samping juga mengundang beberapa anak-anak untuk dilakukan khitanan massal gitu ya, atau mungkin juga mengadakan pengobatan massal bekerjasama dengan tim medis yang lainnya. Nah, mudah-mudahan ini metode yang bisa membantu masyarakat mengenal terapi pengobatan ala Rasulullah. Gitu mungkin Bung Dadang. Siap, oke, terima kasih. Ini semakin menarik ya, suasana malam tentunya dengan diisi oleh pencerahan-pencerahan dari para pakar dalam bidangnya ya. Di sini kita memiliki para ahli yang tidak kalah dalam sisi keilmuan untuk menjawab tantangan-tantangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, saya ingin bertanya lagi nih, menarik sih, sambil menunggu sesi selanjutnya, gitu kan? Tadi kita lanjut kepada pertanyaan Pastor ya, tentang aspek dalil FASDO-nya di mana. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Dr. Barli ini bagaimana pandangan Pak Dr. Barli terkait dalil FASDO-nya? Apakah ini sanadnya gimana ini? Baik, kalau secara lafaz dalil FASDO itu ditemukan dalam hadis Bukhari dan Muslim ya, dan juga disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya dalam kitab Fathul Barinya, di mana Rasulullah SAW bersabda sebaik-baiknya pengobatan adalah hizamah dan FASDO ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, baik dalam kitab Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna amsala ma tadawaitum bihi al-hizamah
wal fasdu, dengan lafaz yang berbeda, ya. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya metode pengobatan yang paling ideal bagi kalian adalah hizamah dan juga fasdu. Ya. Hizamah yang dimaksud adalah bekam. Kalau fasdu yang dimaksud dalam istilah medis adalah venesection, ya, mengeluarkan darah melalui jalur pembuluh darah vena. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa sebenarnya orang Arab lebih memilih hizamah, bukan dengan fasdu. Kalau bahasanya lebih memilih, bukan berarti fasdu dihilangkan atau tidak ada, ya. Sehingga secara terang dalil ini bisa digunakan untuk melakukan praktek pengobatan fasdu itu harus sesuai dengan rekomendasi diagnosa yang benar, ya. Makanya ketika Bung Asep ini sebagai orang yang 14 tahun berada di dunia kesehatan, kemudian dibantu oleh istrinya, kemudian mendirikan rumah sehat fasdu, di mana identitas mereka adalah sebagai perawat, ya, ini sangat cocok sekali, ya. Sebab maaf, seorang kiai secara fikih mungkin jago, secara dalil mungkin hebat, tapi dia belum tentu punya kemampuan mendiagnosa, ya. Nah, kalau beliau dari sisi identitas mungkin bukan ulama yang dimaksud adalah ahli fikih, gitu. Hanya seorang perawat yang belajar fikih, kemudian di situ ada metode pengobatan Rasul, diantaranya adalah fasdu. Nah, di situ ada hizamah, ada fasdu. Ketika ada orang datang mau berobat, kemudian diwawancara, kemudian ditensi, kemudian dilihat historis sebelum hadirnya, terus keluhannya apa, bisa saja tidak merekomendasikan fasdu, ya. Kecuali Bung Dadang yang memang terkadang kaki sebelah nggak bisa jalan, itu memang buktinya setelah fasdu bisa jalan. Dari sisi dalil, itu dalilnya sahih. Oke, udah. Berarti dalil sudah, ya, dari aspek dalil sudah dijawab. Nanti untuk para Facebooker, ya, kita tidak semuanya pertanyaan kita ambil, ya. Ini begitu saya lihat nih ratusan ini pertanyaan yang lewat inbox gitu kan. Cuman saya belum buka gitu kan, karena saking banyaknya gitu. Oke. Nah, saya ini penasaran kemarin itu kepada Kang Asep nih. Saya tuh pernah melihat gitu kan, ada bungkusan-bungkusan gitu kayak apa dalam sisi aspek jahe laja gitu kan. Nah, ini bagaimana ini korelasi dengan fasdu ini gimana? Mohon coba bisa dibawa contohnya, ada yang bisa dilihatkan ini gitu kan, itu dalam aspek itu. Mana apa namanya itu namanya? Nah, jadi ini sambil kita melihat ada korelasi dalam aspek apa pengobatan, ya, gitu kan. Tentunya ini rumah makan fasdu ini, rumah sehat fasdu ini bisa apa memberikan solusi gitu kan tentunya. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Bung Dadang. Jadi tadi diungkapkan di awal bahwa rumah sehat fasdu yang ada di Cimahi ini berusaha mengkombinasikan metode pengobatan Rasulullah yang notabene mungkin disebut dengan Tibun Nabawi dengan metode pengobatan modern yang dibilang dengan metode pengobatan medis gitu, ya. Nah, adapun herbal dan lain sebagainya itu pun jadi bagian dari metode pengobatan yang kami sajikan, karena Indonesia adalah tanahnya subur dan rempah-rempahnya begitu memikat orang-orang di luar sana karena kaya akan manfaat. Nah, sehingga salah seorang doktor yang pimpinan Bekam Indonesia, Dr. Zaidul Akbar, sampai bikin satu buku Jurus Sehat Rasulullah. Di dalamnya terdapat resep-resep bagaimana memperoleh kesembuhan dengan pengobatan tanpa pakai bahan-bahan kimia. Itu diambil dari bahan-bahan tradisional yang ada di Indonesia, dan Indonesia sangat kaya untuk itu. Makanya kami berusaha untuk mengakomodir ke semuanya. Pasien yang fanatik dengan pengobatan medis, kami hadirkan obat-obat kimia. Bagi yang fanatik dengan pengobatan herbal, kami hadirkan. Bagi yang hanya ingin ditindak saja, main fasdu, kami hadirkan. Begitupun yang ingin
hanya ditusuk akupunktur dan lain sebagainya, termasuk pijat refleksi dan lain sebagainya, kami hadirkan. Mudah-mudahan tempat ini jadi sarana pengobatan yang lengkap bagi masyarakat, sehingga apapun kebutuhan masyarakat kami akan penuhi, insya Allah. Alhamdulillah tuh, sungguh menarik dan menggembirakan ya. Ini menjadi solusi bagi masyarakat. Para Facebooker dan masyarakat Kota Cimahi, Bandung Barat, pada umumnya Jawa Barat dan pada umum lagi khusus Indonesia gitu ya. Kalau nanti ada yang tentunya punya keluhan dalam aspek kesehatan, diabetes, darah tinggi gitu kan, artinya bahwa rumah sehat Pasdu ini akan memberikan solusi secara medis maupun secara dalam metode pengobatan Islam. Nah, tentunya ini ada sebuah solusi terobosan. Nah, ini terobosan yang akan. Nah ini menarik juga nih. Tadi yang kita bahas adalah ini. Nah, ini adalah hasil dari rumah sehat Pasdu gitu kan. Bagaimana obatnya bukan saja pada aspek penanganan analisanya saja, tetapi beliau ini menghadirkan solusi dalam aspek pengobatan, gitu kan? Obat analisa dalam aspek teh medisnya dijalankan, aspek analisis secara metode Islam juga, dan secara tradisional pengobatan Indonesia pun juga dihadirkan. Di sini saya lihat nih ada laja, sereh, apa lagi ini ya? Secang. Nah ini adalah pengobatan yang tentunya obat sebagai daya imunitas yang tinggi ya. Kalau orang Sunda mah udah bukan hal yang aneh lagi. Maka bagi para Facebooker, baraya Cimahi Jawa Barat khususnya, yang mau nanti bisa mau tertarik dengan obatan atau pengobatan secara medis, baik itu nanti mau di Pasdu atau mau hal-hal yang lain, insya Allah rumah sehat Pasdu yang berada di Jalan Kebon Tegal Kaung nomor 42 ya, Kota Cimahi gitu. Insya Allah terbuka 24 jam ya, kalau tidak capek gitu ya gitu. Jadi lu udah butuh tidur juga ya Bung ya, Kang Asep ya, Bung Bali juga mungkin dalam Asep mau di akupuntur, nanti kita sudah siapkan semua. Nih berhubung waktu udah menunjukkan pukul 22 gitu, ada keterbatasan. Saya melihat wajah Bung Barli ini kelihatan matanya sudah mulai menunduk ini gitu, tentunya butuh waktu untuk istirahat dan ngopi gitu ya. Dicukupkan saja di sini ya. Oke, pertemuan pada pekan hari ini, mudah-mudahan nanti kita pekan depan kita bisa mengupas lagi tentang kesehatan dengan para pakar di sini. Terima kasih. Sebagai penutup dari saya, Dadang Markondang yang tentunya menemani sekurang lebih dari tadi 60 menit ke depan, dan 60 menit menemani untuk dalam rangka diskusi talk show kesehatan bersama Rumah Sehat Pasdu. Dari saya terima kasih. Mohon maaf Kang Asep ya, terima kasih waktunya. Bung Bali juga terima kasih atas waktunya. Bang beliau padat banget sampai tadi saya nyari-nyari susah gitu kepada beliau, entah di mana tadi sampai ya. Beliau saking sibuknya gitu ya, cepat menghilang gitu ya. Ya, terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.